Kenapa ya? Aku rasanya gak enak. Belum ketampar pagar kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, ini kamu bingung nih, terutama yang langsung nonton. Kenapa? Pagar Kehidupan di hari ini bikin aku happy. Kenapa coba? Karena ada live streaming barusan, terus ada video juga. Aduh, saya seneng banget hatiku, Mas. Yes, hari ini adalah hari yang saya buat indah untuk kamu. Supaya apa coba? Supaya diri kamu sebagai saudara saya, sebagai sahabat saya, gak punya alasan lagi untuk bersedih. Yuk, kita happy, kita nikmati hari ini dan juga hari esok kamu dengan materi yang membuat kamu berkata, ini dia yang selama ini saya cari. Kok lagi-lagi relate ya? Serelate apa? Yuk kita bahas, ini penting. Teman-teman, seperti biasa kita awali dengan senyum dulu dong. Ayo senyumkan dulu tuh bibir kamu. Saya tahu kemarin-kemarin mungkin banyak pikiran ya yang bikin puyeng, bikin gak enak. Tenang, kan ada saya sebagai sahabat kamu di sini. Yuk, kita duduk bersebelahan. Anggap saja saya di sebelah kamu. Dan seperti biasa, saya merangkul kamu sebagai sahabat ya. Dan saya ingin memberitahu satu nasihat emas yang bisa kamu praktekkan. Gini loh, kita gak usah munafik ya. Kita pengen bahagia, tapi kita capek, betul gak? Apakah benar kamu baru-baru ini pernah ngerasa capek dengan hidup kamu sendiri? Ya, sudah biasa ya, ngerasa relate kok lagi-lagi tebakan saya benar. Kenapa? Karena tidak ada yang kebetulan. Di video ini saya akan langsung mengajarkan kepada kamu bahwa capek kamu itu sebenarnya adalah jalan yang selama ini kamu doakan. Saya ulangi perkataan saya. Capeknya kamu dengan hidup kamu itu sebenarnya adalah jalan keluar yang selama ini kamu doakan setiap hari. Loh kok bisa? Nah ini tugas saya sebagai sahabat kamu untuk memperjelas. Dengerin saya baik-baik, relax aja, tapi kamu coba simak. Bener nggak perkataan saya? Kamu tuh capek. Capek kenapa? Diri kamu udah jadi orang positif. Tapi kok salah terus, betul gak? Halo? Saya ulangi pertanyaan saya. Bener gak kamu capek karena diri kamu selama ini udah jadi orang yang berusaha positif kok. Bukan jadi orang negatif. Tapi entah kenapa kok selalu salah gitu loh. Selalu ada aja kejadian-kejadian yang bikin kamu kayak ngerasa, saya salah gak sih jadi orang positif? Bener gak sih cara saya jadi orang positif? Kok gagal terus, salah terus, ketemu orang yang nyakitin mulu, salah mulu di mata orang tua, salah mulu di mata temen banyak yang berubah, bahkan, maaf, salah mulu di mata pasangan. Jadi saya tuh harus gimana sih? Saya udah jadi orang positif loh mas. Sebentar deh, kalau jujur apa adanya, apakah omelan barusan itu sama dengan omelan yang ada di hati kamu beberapa hari belakangan ini? Ya, itulah yang ada di hati saya juga dulu sewaktu saya belum mempraktekkan ilmu ini. Gini, saya akan menjelaskan kenapa capeknya kamu itu bagus. Teman-teman, kamu tahu nggak kenapa kamu itu bertanya? Ya, kamu kan tadi bertanya, saya salah nggak sih jadi orang positif? Tahu jawaban saya apa? Bisa nebak nggak? Betul, jawaban saya adalah kamu salah jadi orang positif. Enggak, saya nggak salah ngomong. Saya ulangi lagi. Hey, ya, kamu sebagai sahabat saya, dengerin baik-baik. Diri kamu salah sebagai orang positif. Loh, sebentar mas. Ini apa ini? Baru kali ini saya mendengarkan konten motivasi, inspirasi yang menyalahkan pikiran positif. Itu maksudnya gimana? Gini deh, kamu pernah dengar nggak istilah yang namanya toxic positivity? Waduh, bahasa Inggris tuh mas, saya nggak ngerti. Oke, bahasa Indonesianya, kamu pernah nggak mendengar istilah keracunan pikiran positif? Sebentar deh, itu pernah terjadi nggak dalam hidup kamu? Ciri-cirinya gini loh, diri kamu berpikir positif, tapi banyakkan salahnya daripada benernya, sampai kamu kecewa. Itu kamu bukan? Ada gejala-gejala itu dalam hidup kamu. Nah ini yang saya maksud. Diri kamu salah berpikir positif, itu nggak bener. Yang paling bagus bukan berpikir positif,
tapi berpikir bagaimana caranya kamu jadi orang yang realistis. Itu beda loh. Halo? Dengerin dulu sampai habis sebelum kamu berkomentar. Berpikir positif itu salah kalau dia dilakukan sebelum berpikir realistis. Saya ulangi, berpikir positif itu salah sebelum kita berpikir realistis. Nah, apa itu Mas berpikir realistis? Berpikir realistis tuh gini, kamu maju dulu, kamu coba dulu, lihat ada apa yang terjadi di depan matamu, dari situ baru pikirkan hal yang positif. Saya ulangi, maju dulu, coba dulu, ambil langkah dulu. Dari situ, apapun yang terjadi secara nyata di depan matamu, gak usah diputar-putar dengan pikiran positif apapun, terima. Setelah kamu terima, katakan kata-kata positif yang membuat hati kamu tenang. Itu yang benar. Saya ulangi lagi ya. Selama ini kan diri kamu selalu berpikir positifnya gimana? Berpikir positif dari depan sampai belakang nyoba aja belum. Oh, dia nih orangnya baik. Dia nih orangnya gak mungkin selingkuh. Oh, ini pekerjaan bakal lancar aja buat diriku. Oh, aku pasti diterima. Aku pasti bisa. Betul gak? Itu kan yang diajarin sama orang-orang yang sebenarnya kurang ngerti bagaimana caranya berpikir positif. Sampai akhirnya kau praktekin. Begitu kamu praktekin, apa yang terjadi? Kejadiannya tidak seperti teori. Yang terjadi malah apa? Sebaliknya. Udah capek-capek berpikir positif, kok yang terjadi malah berlawanan gitu loh. Berlawanannya parah banget sampai kamu bingung. Itu yang salah. Nah, sekarang yang benar, kamu tidak boleh berpikir positif sebelum melakukan apapun. Oke, dengerin dulu. Ini agak sedikit tricky nih, agak sedikit gampang kepleset kalau orang nggak paham ya. Kamu harus paham, fokus. Apapun yang mau kamu lakukan, berdoa dulu sama Tuhanmu, abis itu maju. Saya ulangi, apapun hal baru yang mau kamu lakukan, termasuk ketemu orang baru, ngelakuin hal baru, apapun itu, doa dulu. Minta restu sama Tuhan, semoga dilancarkan. Abis itu, tanpa pikiran positif apapun, maju. Maju aja dulu. Gak usah berpikir, aku bisa. Gak, maju. Majumu aja itu udah positif. Gak usah pakai kata-kata aneh di kepala. Stop, maju. Ketemu orang baru, ketemu. Ketemu orang yang kamu kencanin, orang baru, ketemu dulu. Ya, mencoba hal baru, coba. Presentasi. Udah, gak usah berpikir, nanti aku bakal dihargai. Stop. Itu racun di kepalamu. Bikin kamu keracunan positivity. Stop, buang, maju dulu. Yang penting apa? Berdoa dulu sama Tuhanmu, minta restu, abis itu coba. Ambil langkah pertama. Gak usah banyak cincong di kepala kita, coba. Nah, dari situ yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi adalah kamu akan mendapatkan banyak data-data baru. Data-data barunya adalah kadang-kadang orang-orang melakukan hal-hal yang tidak bisa kita tebak, betul? Nah, itu kan fakta. Kamu tidak berasumsi lagi, oh dia jahat, oh dia baik. Enggak. Kenyataan di depan mata gimana? Dia baik apa dia jahat? Presentasi kamu gimana? Beneran diterima orang? Atau presentasi kamu ditolak orang? Itu kan fakta. Enggak asumsi di kepala, betul? Selama ini kamu mencoba sesuatu ragu, takut bisa, takut enggak. Begitu kamu nyoba pakai cara ini, kamu tahu kamu beneran bisa atau enggak bisa. Dari situ kamu paham apa yang jadi masalah nyatanya. Bukan masalah di kepala yang belum tentu kejadian, tapi masalah yang betul-betul sudah ada di depan mata. Sampai sini masuk akal nggak? Kalau memang ini masuk akal banget, katakan di komentar, terima kasih mas, ini masuk akal banget. Nanti saya berikan hati. Tahu nggak, tulisan kayak gitu membuat saya ngerasa dihargai. Terima kasih ya bagi kamu yang sudah bersyukur di komentar, baik disuruh ataupun tidak disuruh. Kamu berharga untuk saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, di sini nih yang paling menarik. Seperti biasa, pagar kehidupan itu sebelum ngasih solusi, harus ngejelasin dulu kenapa kamu bisa jadi orang yang maaf ya, kok selama ini kayak banyak gagalnya. Kenapa pikiran positif kamu jadi salah? Kenapa sih kok diri kamu bisa keracunan pikiran positif atau bahasa Inggrisnya ya toxic positivity gitu? Kenapa bisa terjadi? Jawabannya balik lagi karena alam bawah sadar kamu belum dirapihin, teman-teman.
Teman-teman, ini saya ulang lagi, ini sering kali saya bilang di video saya. Coba kamu lihat deskripsi deh. Saya taruh di paling atas lagi tuh. Udah saya perbarui, lihat. Di deskripsi di paling atas ada link di mana di situ kamu bisa melihat afirmasi terbaik dari saya. Dengerin dulu. Pilih afirmasi yang ada kaitannya dengan masalah penyembuhan batin. Jadi afirmasi saya banyak ya di situ ya. Pilih yang buat nyembuhin batin aja satu. Ya. Kamu pilih, kenapa? Karena batin kamu ini berantakan banget. Itu yang membuat diri kamu selama ini berpikir positifnya gagal mulu. Kenapa? Karena selama ini bener nggak sih diri kamu berusaha mencari kebahagiaan dengan berusaha sekuat tenaga berpikir positif. Betul nggak sampai sini? Saya ulangi, diri kamu selama ini banyak banget kecewa. Terus mengobati kecewanya dengan berpikir positif terus semampu kamu. Tapi gagal, bener? Nah itu ciri dari orang yang batinnya perlu diobatin. Sekarang kamu lihat deskripsi, di bagian paling atas itu sudah saya taruh yang khusus penyembuhan diri menggunakan afirmasi untuk luka batin. Nah sebentar. Sebelum kamu check out, gunakan kode khusus nih. Kode khususnya adalah Cinta Desember. Masuk di situ, check out pakai kode Cinta Desember, saya kasih diskon besar supaya kamu bisa langsung praktek hari ini juga menggunakan afirmasi itu. Boleh dicoba, silahkan. Nah sekarang, kalau batin saya sudah lebih tertata mas, ada ciri-cirinya nggak? Ada. Nih dengerin baik-baik. Ciri-ciri dari batin kamu sudah mulai tertata dengan baik adalah kamu lebih mudah untuk mentertawakan nasib sial kamu daripada membuat diri kamu sedih karena nasib sial kamu. Saya ulangi ya. Kalau kamu pengen tahu, mas, aku sudah check out afirmasi, atau mungkin aku pengen melihat diriku sendiri nih, perlu nggak afirmasi itu, mas? Oke, lihat diri kita sendiri. Ciri-ciri bahwa batin kamu sudah mulai pulih atau sudah pulih adalah kamu tetap mengalami masalah, tapi kamu nggak sedih lagi. Diri kamu malah pengen mentertawakan bahwa, ih kok gue sial banget ya, ih kok gue apes banget ya, gitu loh. Pernah gak kamu ngeliat orang kayak gitu? Nah itu orang udah bagus tuh. Ciri khas seseorang itu sudah bagus batinnya, ketika dia ditimpa masalah, dia ketawa. Enggak, itu bukan orang gila, itu orang waras. Dia ngetawainnya bukan kayak orang di tengah jalan gak pakai baju, bukan. Ngetawainnya tuh justru sebaliknya. Dia berpikir bahwa, kok aku sial banget sih? Ya Allah, gak apa-apa dah. Ya ampun, aku ketemu orang kayak gitu lagi, apes bener ya udahlah. Tapi ketawa gitu loh. Kalau orang batinnya bermasalah kan nggak kayak, kok aku kayak gini banget sih? Terus nangis, tiap malam gak ada angin, gak ada hujan, nangis, merenung. Nah, itu butuh afirmasi supaya sembuh batinnya. Dengerin afirmasi saya setiap hari selama 7 hari aja. Ingat ya kodenya, Cinta Desember, gak pakai spasi. Cinta Desember, karena ini bulan Desember. Nah teman-teman, kalau kamu sudah mulai bisa mentertawakan nasib sial kamu, itu bagus. Tapi belum selesai. Ada satu langkah yang justru ini adalah dagingnya untuk video ini. Apa coba? Nah, dengerin baik-baik. Kan tadi inget nggak, saya suruh kamu jangan berpikir positif sebelum melakukan sesuatu. Maju aja dulu, coba aja dulu, lihat kenyataan. Baru dari melihat kenyataan saya suruh kamu apa? Betul, ucapkan kata-kata yang membuat kamu tenang. Nah, ini kuncinya nih, dengerin. Kenapa saya harus mengucapkan kata-kata yang membuat saya tenang? Jawabannya sederhana. Karena positif sejati adalah tenang. Betul nggak? Saya ulangi. Positif sejati itu bukan tertawa terbahak-bahak, bukan orang yang nggak pernah sedih, bukan orang yang selalu bisa berkata-kata hebat, bukan. Positif sejati itu pada dasarnya adalah manusia yang tenang. Dengan kita mencari ketenangan, itu sama seperti kita mencari positif yang paling benar yang selama ini harusnya kamu cari. Itu dia. Saya kasih contoh biar kamu jelas. Gini deh, misalnya diri kamu lagi mau ketemu orang baru, yang mana orang baru ini bisa berprospek nih, menghasilkan karir yang gemilang bagi karir kamu. Ya kan? Ketemu nih,
Kamu sebelum ketemu denger video ini dulu. Wah, bener nih Mas Arya nih, masuk akal nih. Saya nggak mau pikiran positif apapun lagi deh. Saya berdoa aja sama Tuhan, habis itu saya maju. Oke, kau berdoa dulu, minta restu sama Tuhan, udah. Habis itu ketemu sama orang itu, nggak usah mikir positif, nggak usah mikir negatif. Ketemu dulu. Bener dong. Pas ketemu, ternyata bener teman-teman. Ceritanya orang ini bener-bener orang yang, maaf deh, kayaknya nggak menghargai kamu banget gitu loh. Kamu udah dandanan necis, udah bagus, tapi dia kayak meremehkan kamu. Belum jadi klien aja, udah meremehkan kamu coba. Rasanya gimana? Kecewa. Tapi karena kamu mempraktekkan ilmu ini, kamu gak berharap apa-apa. Ya, karena kamu tidak berpikir positif sebelum mencoba, kamu tidak berharap apa-apa. Itu enaknya. Betul? Karena kamu tidak berharap apa-apa, kecewa kamu sedikit. Di saat kamu kecewa sedikit itu, kamu langsung praktekkan satu hal penting. Yaitu apa? Kamu senyum aja, terus katakan dalam hati, orang ini tidak seberuntung aku. Aku bersyukur karena aku beruntung. Aku doakan dia beruntung. Ulangi lagi, orang ini tidak seberuntung aku. Aku bersyukur. Aku doakan dia agar seberuntung aku. Ulangi lagi, orang ini tidak seberuntung aku. Aku bersyukur. Aku doakan agar dia seberuntung aku. Selesai. Selesai. Dengan kamu menggunakan metode ini, kamu jadi tenang. Kamu jadi rileks. Setelah itu belum selesai. Ambil langkah untuk menjumpai Tuhan. Itu yang terakhir. Jadi abis kamu ketemu hal yang aneh, kamu ucapkan kalimat yang saya contohkan tadi. Setelah itu kamu lari kepada Tuhanmu. Bagi yang muslim, ambil air wudhu, sholat. Di dalam sholatmu, jangan lupa setelah sholat berzikir. Zikir itu kekuatannya nyata, teman-teman. Terutama sholawat. Sholawat Jibril itu adalah obat hati saya setiap saat. Boleh dicoba. Apa yang terjadi setelah itu? Hati kamu sejuk, hati kamu tenang, hati kamu damai. Dan yang paling penting, kamu sembuh dari toxic positivity. Kamu sembuh dari keracunan pikiran positif, bahkan kabar baiknya, diri kamu sama sekali tidak keracunan pikiran positif. Itulah hebatnya materi di hari ini. Betul gak? Seneng kan? Seneng dong kamu mendapatkan materi yang selama ini lagi-lagi kamu cari gitu loh. Jadi terima kasih ya teman-teman bagi kamu yang udah jadi member, bagi kamu yang udah subscribe, bagi kamu yang rutin menonton video-video saya. Saya doakan hidup kamu semakin tambah banyak berkahnya, bukan karena sesuatu keajaiban, tapi karena kamu sudah mau menonton dan mempraktekkan materi-materi yang saya jabarkan ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya bilang, kalau kamu belum bisa menertawakan masalah hidup kamu, berarti batin kamu masih bermasalah. Itu solusinya, obatnya ada di deskripsi paling atas. Ingat ya, supaya kamu dapat diskon, kodenya apa? Betul, Cinta Desember. Desembernya pakai S, bukan C. Cinta Desember. Silahkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Lihat bulan bersinar yang mencari pagi datang. Melakukan tanpa tanya, membenamiku dalam serasa hilang, terasa dalam.